Kali ini kita akan membaca dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kemudian kita lanjutkan dengan Matius 7:28-29, kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Dua macam dasar. Kita sering sekali mendengar, sudah diberitahu tapi masih juga melakukan. Contohnya apa? Contohnya, sudah diberitahu kalau siang hari sedang panas, matahari terik, jangan minum es. Kalau minum es, nanti tenggorokannya akan sakit, kemudian akan menjadi batuk-batuk. Sudah diberitahu, jangan makan sambal terlalu banyak, nanti bisa sakit perut. Tapi tetap saja makan menuruti keinginan nafsu makan, pakai sambal yang banyak, udah itu sakit perut deh. Udah dikasih tahu, tapi masih saja tidak melakukan. Sudah dikasih tahu, ini hari mendung, akan hujan, bawalah payung. Udah dikasih tahu, bawa payung, tapi tetap tidak melakukan. Akhirnya kehujanan tidak mau mengiyup lagi. Akhirnya basah kuyup, sampai rumah kedinginan, besoknya panas demam. Ya, seperti ini sudah diberitahu Yesus sejak dahulu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, sudah memberi sabda, memberi nasihat, memberi pengetahuan, memberi ajaran yang baik. Tapi kalau tidak melakukan, hanya mendengarkan tapi tidak mempraktekkannya, yaitu tadi, sama juga bohong. Tidak ada keuntungannya, tidak ada hasilnya. Hasilnya nol. Beda dengan mereka yang melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Intinya, kalau kita mendengarkan Yesus dan melakukannya, jaminannya apa? Jaminannya kita akan tetap kokoh berdiri di dalam Kristus.
Mungkin badai di sekitar kita tetap melanda, berkecamuk, ya. Badai besar berkecamuk, tapi kita tetap kokoh berdiri, tetap kuat berdiri di dalam iman bersama Yesus. Jiwa kita tetap kokoh berdiri, jiwa kita tidak hancur, rubuh, dan rusak jiwa kita. Kekhawatiran dunia ini adalah badai bagi jiwa kita. Kalau kita tidak mendirikan iman kita di atas batu karang Yesus Kristus, kita akan mudah rubuh ketika badai dunia ini, kekhawatiran, kekacauan, kejahatan di dunia ini melanda hidup kita, maka kita akan runtuh. Jiwa kita akan runtuh, iman kita runtuh, roh kita runtuh. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, supaya kita tetap kuat berdiri dalam menghadapi bermacam serangan, kesulitan, tantangan, kesedihan yang kita alami di dunia ini. Kemudian di perikop berikutnya, karena ini hanya singkat, kesan pendengar. Jadi Yesus itu berkata dengan kuasa, ya, karena Yesus Tuhan, makanya beliau berkuasa. Ya, beda dengan manusia-manusia yang suka omong kosong, tidak ada isinya, tidak konsisten. Mereka hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia, sehingga omongnya omong kosong, omong besar tok, isinya kosong. Yesus beda. Yesus omongnya penuh kuasa, konsisten, dan berdaya dari Roh Kudus, bisa menghasilkan sesuatu yang menghidupkan, menguatkan, dan hasilnya nyata. Hasilnya seperti pemandangan ini indah sekali, ya, hijau. Ini tanaman padi hijau, tumbuh subur, di pinggirnya ada bunga-bunga ditanami, ada pohon kelapa, langit biru. Ini adalah hasil dari suatu yang baik, menghasilkan sesuatu yang baik, yang enak dilihat, baik untuk renungkan, baik untuk menjadi tempat kita retret. Jadi ketika kita mengikuti ajaran Yesus, kita mendapatkan kuasa. Dan marilah kita melakukan apa yang sudah Yesus katakan, karena perkataan Yesus ada kuasanya. Amin. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Tuhan Yesus, mungkin bisa berbagi dengan kita semua di sini, sehingga kita semua juga mendapatkan pencerahan, mendapatkan tambahan pengetahuan, mendapatkan tambahan nasihat dan tambahan iman. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua.